Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam video kedua pertemuan ke-6. Kali ini kita akan mempelajari tentang uji pemadatan di laboratorium atau namanya nanti Proctor test. Nah, seperti yang saya bilang tadi ada uji pemadatan, ada laboratorium, ada lapangan. Ada pemadatan di lapangan. Nah, terus ada uji kepadatan di lapangan. Nah, terus gimana? Bedanya apa? Alurnya seperti ini. Pertama, kita uji pemadatan di laboratorium. Pertama kita uji laboratoriumnya. Nah, nanti dari uji pemadatan di laboratorium kita dapat kepadatan maksimum, terus kita dapat kadar air optimum. Dari sini nanti disusun namanya spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis ini nanti mencakup apa? Mencakup desainnya ini. Gamma D desain dan kadar air desain. Setelah itu apa? Menyangkut apa? Setelah kita bisa mendesain tanah yang akan dipadatkan, misalnya kita ingin memadatkan tanggul dengan gamma D dengan kepadatan kering sekian, kadar airnya sekian. Langkah selanjutnya apa? Kita tentukan alat-alat pemadatannya. Alat-alat pemadatannya. Nah, terus setelah kita tentukan alat-alat pemadatannya apa? Kita tentukan cara pemadatannya. Nanti cara pemadatannya itu macam-macam ya. Cara pemadatan. Atau apa? Cara pemadatan. Nanti jumlah lintasannya berapa dan lain-lain. Nah, terus ini desain ya. Terus apa? Setelah itu kita tentukan apa? Nah, setelah kita tentukan spesifikasi teknisnya, kita apa? Pemadatan di lapangan. Ini prosesnya, ini desainnya, ini prosesnya. Setelah kita padatkan di lapangan, apa kita cek apakah kepadatan tanah sesuai dengan desainnya ini? Apakah kepadatan tanah sesuai dengan desainnya? Kita cek dengan uji kepadatan di lapangan. Alurnya ya, pertama kita uji lab, ini uji pemadatan di laboratorium. Kita tentukan gamma D maksimum, kadar air optimum. Terus kita susun spesifikasi teknis dengan apa? Desain tanahnya apa? Gamma D desain, kadar air desainnya berapa? Alat-alat pemadatannya apa aja? Terus cara pemadatannya seperti apa? Metodenya seperti apa? Nah, setelah itu kita laksanakan di lapangan. Terus kita cek apakah pelaksanaan sesuai dengan desain. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang ini. Kita masuk ke tahapan ini, uji pemadatan di laboratorium. Untuk nanti tujuannya menentukan kepadatan maksimum dan kadar air optimum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan kurva pemadatan. Nanti kurva pemadatannya itu apa? Ini kurvanya ini gamma D kepadatannya, terus ini kadar air. Nah, nanti apa? Gamma D-nya kepadatan tanah itu berubah seiring dengan bertambahnya gamma air. Nanti seperti ini. Kira-kira bentuknya seperti ini. Tapi nanti jenis kurvanya macam-macam. Nah, ini puncaknya kita sebut gamma D kadar air kering gamma D kepadatan kering maksimum. Terus ini kita sebut kadar air optimum. Nah, kita tujuannya uji pemadatan itu apa? Hanya untuk mendapatkan kurva ini. Terus dari sini kita tentukan gamma D maksimum, kadar air optimum. Nah, pada energi tertentu. Nanti kurvanya beda-beda tergantung dengan energinya. Nah, terus hasil pemadatan tergantung pada jenis tanahnya. Nah, nanti kalian memadatkan pada tanah lempung dan pasir nanti berbeda. Terus bergantung dengan ini kadar airnya. Misalnya kalian memadatkan pada kadar air sedikit di sini. Nanti gamma D-nya juga cuma kecil. Di sini gamma D-nya. Atau kalian memadatkan pada kadar air yang banyak. Gamma D-nya juga kecil. Di sini. Paham ya? Terus bergantung dengan energi pemadatan. Energi pemadatan itu apa? Berat tumbukan. Berat penumbuk, tinggi jatuh, nah, jumlah pukulan, dan lain-lain. Paham ya? Nah, ini energi pemadatan. Semakin besar beratnya penumbuk, semakin padat. Semakin besarnya tinggi jatuhnya, semakin tinggi pemadatan, semakin besar kepadatannya. Semakin besarnya jumlah, pemadatan semakin padat, dan seterusnya. Nah, asumsinya semakin bertambahnya kepadatan nanti kekuatannya semakin besar. Itu ya. Nah, tapi nanti pada tanah lempung nanti agak rumit pada tanah lempung. Nanti kita bahas rumitnya apa, kita bahas pada pembahasan tanah lempung. Nah, uji pemadatan cara umum ada dua. Uji Proctor dan Modified Proctor. Bedanya apa? Bedanya itu energi pemadatannya. Modified Proctor itu energinya lebih besar. Kalau standar Proctor itu biasa. Atau pemadatan ringan, ini pemadatan berat. Tata caranya itu mirip, nanti bedanya ya energinya. Itu ya. Nah, ini uji kepadatannya ini. Ada alatnya ini namanya pemukul. Ini alatnya namanya pemukul. Nah, ini dari besi. Ini apa? Kalau di dalam sini kayak ada besi.
Ini di dalamnya, ini selongsongnya, di dalamnya ada besi, terus ini ada gagangnya ini sampai ke dalam. Nah, nanti apa ini? Caranya pemadetan gimana? Ini kita tarik ke atas sehingga ini nanti naik ke sini. Ini kita tarik ke atas di sini. Naik ke sini terus kita lepaskan jatuh bebas. Itu ya. Nah. Terus ini ada apa? Mold, ini namanya mold. Ini pelat dasar, ini pelat dasarnya, ini mold atas, ini bawahnya. Ini bisa dicopot ini. Terus ini untuk penguncinya. Ini untuk penguncinya, ini kayak ada skrup. Ini penguncinya. Nah, ini moldnya bisa dibuka. Ini dari besi. Nah, bedanya apa? Bedanya standar Proctor dan modified Proctor, bedanya itu hammernya. Bedanya itu hammernya tinggi jatuhnya ini, tinggi jatuh hammer, jumlah lapisan, sama energinya. Volume moldnya sama, Tinggi hammernya ini apa jatuhnya ini 30 cm, ini 45 cm modified. Jumlah lapisnya standar 3, modified 5. Jumlah pukulannya sama, volume moldnya sama, energinya sama. Kenapa? Karena hammernya beda. Hammernya lebih berat. Modified Proctor. Nah, caranya gimana? Cara pengujiannya gimana? Cara pengujiannya, pertama-tama kita siapkan sampel tanah. Jadi nanti kalian buat sekitar 5 sampel. 5 sampel tanah, masing-masing sekitar 5 kg. 4-5 kg. Jadi nanti total berat tanah itu apa? 20 kg. Nah, sampel tanahnya ini apa? Untungnya sampel tanahnya disturb sampel. Kalau undisturbed sampel, menyediakan sampel 20 kg itu repot. Nah, ini disturb sampel. Disturb sampel itu apa? Berarti tanahnya, cara ngambilnya boleh dipacul, boleh digali, boleh disekop, dan lain-lain. Yang penting jangan sampai tercampur dengan material lain. Paham ya? Nah, ini sampelnya tadi kita ambil sekitar 5 kg. Ini biasanya diambil dari apa? Dari pengujian test pit biasanya. Test pit itu apa? Menggali lubang. Kita gali lubang sedalam 1 meter kali 1 meter kali 1 meter kubik. Tanahnya nanti biasanya untuk uji ini. Uji Proctor. Nah. Terus apa? Kita ambil sampel terus kita masukkan dalam sebuah tataan. Biasanya tataannya dari besi. Ini besar ini. Kita masukkan dalam sebuah tataan. Terus apa? Ini tanahnya. Nah. Terus kita siapkan air. Ini gelas ukur. Kita siapkan air. 5 sampel, volume airnya beda-beda. Kita siapkan 5 volume air yang berbeda-beda untuk masing-masing sampel. Nah, ini dengan volume tertentu. Pertamanya kita tambahkan air di sini. Tambahkannya pelan-pelan. Jangan langsung dihabiskan semua, nanti tidak merata. Kita tambahkan pelan-pelan, terus kita campur, kita aduk pakai tangan atau pakai yang lain. Kita aduk perlahan-lahan, kita tambahkan perlahan-lahan, sampai ini nanti apa? Airnya merata. Kalau ditambahkan sekaligus, nggak merata. Setelah merata, langkah berikutnya apa? Kita siapkan moldnya. Ini moldnya kita copot dulu. Ini atasnya bolong ya, ini kita copot, berarti tinggal dalamnya yang bawah. Terus kita scrub dengan apa? Dengan ini, kita scrub. Nah, terus yang bawah plus landasannya ini kita timbang. Kita timbang misalnya W mold, misalnya. Kita timbang W mold beratnya. Kosongan ya, ini atasnya nggak kita timbang, yang kita timbang bawah dan ini, pelat landasnya. Terus setelah kita timbang, kita masukkan perlahan-lahan. Sesuai dengan jumlah lapisannya tadi. Kalau modified Proctor dia 5 lapis, kalau standar Proctor dia 3 lapis. Kita masukkan 1 lapis per 1 lapis. Misalnya ini saya gambar tampak sampingnya. Yang 3 lapis kita bagi menjadi, masing-masing menjadi 3. Ini kita bagi 3. Ya. Kita tumbuk 25 kali. Kita tumbuk 25 kali. Numbuknya harus merata. Misalnya ini tampak atas harus merata. Tengah, kiri, kanan harus merata. Numbuknya merata. Ditumbuk merata. Jangan di tengah terus, jangan di pinggir terus, harus merata. Agar kepadatannya merata. Setelah 25 kali tumbukan, biasanya apa? Biasanya lapisan atasnya ini jadi licin. Biasanya jadi licin. Nah, terus kita apa? Kita coak-coak ini. Kita ambil pisau, kita gores-gores di permukaannya. Kita ambil pisau, kita gores-gores di permukaannya ini. Sehingga apa? Sehingga lapisan licinnya jadi lapisan kasar. Tujuannya apa? Tujuannya kita gores-gores. Kalau licin terus kita tambah lagi, nanti ini jadi apa? Jadi seperti lapisan tersendiri. Misalnya ini kita tambah lagi, tanahnya ini masih licin, ini nanti ada 2 lapisan. Nah, kalau kita coak, kita kacaukan atasnya ini jadi nggak licin, nanti jadi bersatu lapisannya ini. Terus kita tambah lagi lapisan kedua. Sama, kita pukul 25 kali, kita lapisan terakhir, kalau untuk standar Proctor lapisan ketiga, kalau untuk modified Proctor lapisan ke-5,
sebelum lapisan kelima atau lapisan ketiga, kita tutup ini. Ini kita pasang. Mold atasnya kita pasang. Mold atasnya ini kita pasang. Mold atasnya ini kita pasang. Terus, nah, lapisan terakhir itu dilebihkan sedikit dari permukaan mold yang bawah. Kita lebihkan sedikit. Tujuannya apa? Nanti tujuannya kita jelaskan. Kita lebihkan sedikit, kita pukul lagi 25 kali. Setelah selesai, lapisannya ini kita copot, sehingga apa? Sehingga jadi seperti ini. Ini moldnya. Tadi yang setelah selesai, setelah lapisan ketiga atau lapisan kelima untuk refraktor, lapisannya atas kita copot, sehingga jadi seperti ini. Ini moldnya, terus ini ada lapisan yang nongol sedikit. Lapisan tanah yang nongol sedikit di sini. Nah, ini kita kepras, ini kita potong. Lapisan yang nongolnya kita potong, terus kita ratakan permukaannya. Misalnya ada boleng, ada cuil, kita tambal sampai ini rata. Yang potong hati-hati, jangan cuilnya sampai besar. Setelah kita ratakan, kita timbang. Berarti berat kedua sama dengan apa? W tanah, W bulk, W total. Bisa ditulis W bulk, bisa di W total plus W mold. Nah, kita timbang. Berarti berat tanah berapa? Berat tanah berarti W2 min W1. W total berarti min W2 min W1. Setelah kita timbang, kita ambil sampelnya biasanya 3. Kita cuil bagian atas, tengah, dan bawah. Untuk uji kadar air. Kadar air atas, ini atas, kadar air tengah, dan kadar air bawah. Kita rata-rata. Kadar air rata-rata. Nah, dari sini, volumenya tadi sudah diketahui ya. Volumenya sekitar 0,944 meter kubik atau 1 literan. Berat tanah basah dibagi volume mold ketemu gamma B. Ini ketemu gamma B. Dibagi volume mold atau volume total. Terus setelah kita uji kadar airnya, kita rata-rata ketemu gamma D. Gamma D sama dengan gamma B 1 plus W. Ingat kadar air di sini bukan dalam persen, tapi dalam desimal 0, sekian. Paham ya? Nah, terus berarti kalian sudah ketemu gamma D 1 sampel. Dengan cara yang sama, dengan variasi yang sama, kalian dapat gamma D sampel 1, gamma D sampel 2, gamma D sampel 3, seterusnya sampai sampel 5. Terus kalian dapat kadar air sampel 1 sampai sampel 5. Terus kalian plotkan di sebuah grafik. Kadar air ini gamma D. Sampel 1, 2, 3, 4, 5. Kalian buat grafiknya. Ketemu kadar air optimum. Ketemu gamma D max. Selesai. Paham ya? Ini tadi perbedaannya. Ini caranya. Tadi mukulnya apa? Menyebar. Nah, ini apa? Proktor tadi dikembangkan oleh RR Proktor. Tapi RR bukan Raden Roro ya. Seperti salah satu dosen kita. Bukan ya. Nah, tadi menurut Proktor pemadatan tadi ditentukan oleh usaha pemadatan. Usaha pemadatan itu apa tadi? Berat mold. Ini W besar ya, W kecil kadar air, W besar berat. Terus ditentukan oleh jumlah tumbukan. Terus apalagi tinggi jatuh dan lain-lain. Terus ditentukan tadi tipe tanah. Tanahnya beda berarti pemadatannya juga berbeda. Hasilnya berbeda. Ditentukan oleh kadar air tadi, berat isi kering dan seterusnya. Nah, ini tadi apa? Kita tabulasi. Ini sampel 1, ini sampel 2, ini sampel 3, ini sampel 4, ini sampel 5. Ini tanah basah, ini berat. Ini cetakan, berarti ini W2 tadi. Kalau kita tadi ini W2 ya, ini W2, ini W1. Ini W mold, ini W tanah basah plus cetakan. Nah, terus volume cetakan diketahui, terus gamma air diuji. Nah, terus kita cari gamma B. Gamma B apa? W1 min W2. Tadi kalau kita W2 min W1. Dibagi volume total. Ketemu ini. Terus kita cari gamma D. Tadi apa? Gamma B per 1 plus W. Ketemu ini. Terus kita buat ini tadi. Ini sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham ya? Tujuannya apa? Kita hanya membuat diagram ini. Dari diagram kita dapat gamma D maksimum dan gamma D optimum. Ketemu. Paham ya? Nah, ini contohnya. Misalnya kadar air sekian, gamma B sekian, kita hitung pakai rumus ini. Ketemu gamma D. Terus kita plotkan. Paham ya? Ini par ya, gamma D per 1 plus W. Oh enggak, ini betul-betul sekali. Yang tadi tadi gamma B 1 plus W. Berarti betul ini sekali. Betul ya? Nah.
Nah, ini apa? Kurva pemadatan standar, ini kurva pemadatan modified. Kalau beda energi pemadatannya dia akan naik, kurvanya naik. Dia bergerak, puncaknya bergerak ke kiri, ke atas. Bergerak ke kiri dan ke atas. Berarti apa? Kadar air optimumnya ini berkurang, gamma D maksimumnya bertambah. Nah, ini ada sedikit istilah, tadi kelewatan. Ini tadi kadar air optimum ya. Sebelum kadar air optimum, ini dinamakan kadar air kering optimum. Kadar air kering optimum. Yang setelah kadar air optimum ini namanya kadar air basah optimum. Paham ya? Ini kering optimum. Kalau misalnya nanti kedengaran ada orang bilang kadar air kering optimum apa? Artinya berarti kadar airnya sebelum kadar air optimum. Kalau basah artinya setelah kadar air optimum namanya basah optimum. Paham ya? Ini saya tulis biar ingat. Ini kering optimum, ini basah optimum. Paham ya? Nah, ini tadi apa? Yang ini semakin besar, ini dari kurva ini kita simpulkan semakin besar energi pemadatannya. Semakin besar energi pemadatannya, gamma D maksimum naik, dia naik gamma D-nya. Kadar air optimum turun. Paham ya? Nah, terus ini apa? Bentuk grafik pemadatan sesuai dengan apa? Dengan jenis tanahnya. Ini grafiknya seperti ini. Ini sand tanah apa? Sandy silt, berarti yang dominan siltnya lano ke pasiran. Silty clay, lempung ke lanoan, dan seterusnya. Nah, ini sama. Nah, terus apa? Efek kepadatan terhadap struktur tanah. Efek kepadatan terhadap struktur tanah. Nah, efek pada kering optimum, butiran apa? Susunan partikel tanah itu lebih acak. Ini gambarnya ini lebih acak. Kalau dia kering optimum, jenuh optimum, basah optimum, dia apa? Susunannya lebih teratur. Ini namanya flokulasi. Ini namanya dispersi. Nah, paham ya? Nah, ingat ya, berarti apa? Kalau dia dipadatkan dalam kering optimum, tanahnya terflokulasi. Kalau basah optimum, dia terdispersi. Nah, ini ada yang terlewatkan sedikit. Ada yang terlewatkan sedikit. Nah, ini. Ini apa yang menarik itu pada tanah sand. Yang menarik itu pada tanah sand. Dia akan pertamanya akan turun, terus naik, terus turun lagi. Pertanyaannya kenapa seperti ini? Nah, pada kadar air awal-awal ini, misalnya ini butiran tanah. Pada apa kadar air awal ini, tanahnya sedikit, airnya sedikit di sini. Nah, air sedikit ini fungsinya apa? Dia akan memberi efek tekanan negatif. Butiran ini ditarik oleh air yang sedikit ini. Akibatnya apa? Tanahnya semakin padat. Paham ya? Kita padatkan pada kadar air sedikit, dia otomatis lebih tinggi. Kita tambahkan, airnya kita tambah, otomatis tekanan negatifnya ini berkurang. Tekanan negatifnya berkurang, mendekati 0. Berkurang, jadi apa? Dia semakin turun kepadatannya. Paham ya? Nah, efek tekanan negatif ini apa? Bisa kita lihat saat kita membuat istana-istana pasir di pantai. Nah, agar pasir bisa berdiri tegak, kita tambahkan sedikit air. Kalau airnya kebanyakan gimana? Pasirnya akan ambrol. Kenapa ambrol? Karena ini daya ikat dari pasirnya ini tekanan negatifnya turun. Paham ya? Nah, kita tambahkan ini tekanan ini air ya, ini kadar air. Kadar airnya bertambah, tekanan negatifnya berkurang. Pada kadar air tertentu, air di sini tidak lagi berfungsi mengikat ini, mengikat apa? Partikel, tetapi air berfungsi sebagai pelicin. Nah, pada kadar air sini dia berfungsi sebagai pelicin. Sehingga apa? Ketika dipadatkan pada kadar air ini, tanahnya ini mudah slip, mudah bergeser. Kalau mudah bergeser apa? Mudah manfaat. Nah, sampai suatu saat pada kadar air optimum, dia apa? Air di atas kadar air optimum ini tidak lagi berfungsi sebagai pelicin, tetapi berfungsi sebagai pengisi. Akibatnya kalau pengisi apa? Pori-porinya diisi oleh air. Sehingga harusnya yang bisa diisi oleh tanah, diisi oleh air. Sehingga kepadatannya turun. Nah, ini apa ya? Fungsi air untuk pemadatan. Di sini sebagai pengikat karena ada tekanan negatif. Di sini ada sebagai pelicin, hingga kadar air tertentu dia mengisi tanah. Kalau mengisi tanah apa? Grafiknya akan turun. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke lempung dipadatkan. Nah, lempung dipadatkan pada tanah kering optimum, dia akan terflokulasi. Lempeng-lempeng partikelnya tidak karuan. Terus basah optimum dia terdispersi, dia terstruktur.
pada kadar air sama, usaha naik, lebih teratur susunan butir. Nah, misalnya ini pada kadar air sama, ini kadar airnya sama, usahanya berbeda, dia ukuran butiran tanahnya lebih teratur. Paham ya? Butirannya lebih teratur. Jadi semakin besar usaha pemadatan, butiran partikel-partikel lempeng-lempeng lempung ini menjadi semakin teratur. Semakin besar kadar airnya, partikel-partikel lempungnya juga semakin teratur. Itu poin pertama. Ini. W naik, susunan butir menjadi teratur. Terus ini koefisien permeabilitas. Ini K, terus ini kadar air. Terus ini gamma D, ini kadar air. Bisa kita lihat semakin bertambahnya air, permeabilitasnya semakin turun hingga sampai kadar basah optimum, ini, sekitar basah optimum ini dia konstan. Nah, jadi gini, baca grafiknya ini gimana? Misalnya kita ambil 2 sampel tanah dengan pemadatan yang sama. Gamma D-nya sama, ini gamma D-nya sama. Yang satu kadar airnya 13, berarti dia di kering optimum. Yang satu di 16, berarti dia basah optimum, karena optimumnya di 14. Nah, di kering optimum kita tarik ke atas, permeabilitasnya tinggi. Kita tarik ke atas, permeabilitasnya rendah. Meskipun ukuran porinya sama. Kepadatannya sama, berarti ukuran porinya sama ya. Nah, meskipun kepadatannya sama, ukuran porinya sama, tetapi kalau dipadatkan di kering optimum, permeabilitasnya tinggi. Dipadatkan di kering optimum, permeabilitasnya rendah. Nah, kadar air naik, permeabilitas turun. Nah, ini tekanan naik. Tekanan naik ini pada tekanan rendah. Ini P. Ini pada tekanan rendah. Yang atas ini kering optimum, yang bawah basah optimum. Ini pada void ratio yang sama, permulaannya void ratio sama. Kita padatkan, kita beri tekanan yang sama, kita beri tekanan yang sama. Kita padatkan pada ini kering optimum, ini basah optimum. Jadi setelah dipadatkan dalam kering optimum, terus ini setelah dipadatkan dalam basah optimum. Misalnya angka porinya sama. Setelah dipadatkan kita beri tekanan dengan tekanan yang sama. Nah, pada kering optimum ini delta E itu berarti pemampatannya kecil dibandingkan delta E pemampatan pada basah optimum lebih besar. Nah, dalam tekanan rendah, basah optimum lebih mudah mampat atau pemampatannya besar. Kering optimum tidak mudah mampat. Nah, kebalikannya pada tekanan tinggi, ini P, ini angka pori. Startnya angka porinya berbeda, Ini atas kering optimum, bawah basah optimum. Dia setelah dipadatkan pada kering optimum terus kita tekan, perubahan angka porinya sekian. Kalau basah optimum cuma sekian. Nah, pada tekanan tinggi, basah optimum sukar mampat atau delta E-nya kecil. Kering optimum mudah mampat atau delta E-nya besar. Ini lambe ya, ini. Bukan lemah B, ini lambe. Nah, sekarang pada efek pengembangannya. Efek pengembangannya. Ini sama. Ini ini kadar air, ini gamma D, ini susut aksial. Ini aksial. Ini pada kering optimum dia hanya mengembang sedikit. Ini. Pada basah optimum dia mengembangnya banyak. Nah, sehingga pengembangan pada maaf, ini grafik susut ya, ini bukan grafik pengembangan. Nah, pengembangan pada lempung dipadatkan pada kering optimum, pengembangannya itu lebih besar daripada basah optimum. Alasannya apa? Alasannya pada kering optimum dia kurang air. Sehingga mudah menyerap air. Kalau basah optimum airnya sudah banyak sehingga tidak mudah menyerap air. Nah, sehingga mengembangnya lebih besar. Nah, ini yang tadi grafik susut itu yang ini. Nah, pada kering optimum lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan, khususnya kadar air. Kalau ada air dia langsung diserap sehingga mengakibatkan pengembangan yang besar. Nah, penyusutannya pada kering optimum lebih kecil daripada basah optimum. Basah optimum lebih besar daripada kering optimum. Ini grafiknya ini. Paham ya? Ini penyusutannya lebih besar. Diharapkan paham. Tadi yang pertama tadi saya salah. Nah, ini yang penting. Ini kuat geser. Kalian lihat ini ya. Ini kadar air, ini gamma D. Terus ini QU, unconfined compression test. Ini uji tekan bebas. Uji tekan bebas itu nanti kita pelajari di bab 5. Sekarang kalian anggap ini kekuatan tanah. Ini kadar air optimumnya. Ini kadar air optimum. Pada tanah lempung, baca grafiknya ini gimana? Pada tanah lempung dengan gamma D yang sama. Ini gamma D-nya sama, kepadatannya sama, angka porinya sama.
volume porinya sama. Yang satu kering optimum, yang satu basah optimum. Nah, pada gamma D yang sama, pada kepadatan yang sama, yang kering optimum jauh lebih besar, yang basah optimum turun drastis. Paham ya? Nah, ini bahaya ini. Kelihatannya kepadatannya sama. Tetapi yang satu dipadatkan pada basah optimum, kekuatannya hanya sekian. Yang satu dipadatkan pada kering optimum, kekuatannya tinggi. Kekuatan tanah, kering optimum lebih besar daripada basah optimum. Kuat geser itu kekuatan tanah. Nah, ini yang grafik ini yang ngeri. Kenapa ngeri? Nanti kita jelaskan. Tapi jangan takut dulu. Nah, ini apa? Untuk kuat geser, kering optimum lebih besar daripada basah optimum. Terus apa? Usaha pemadatan besar, ini grafik ini, usaha pemadatannya lebih besar daripada grafik yang bawah ini. Paham ya? Kuat geser juga dipengaruhi oleh usaha pemadatan. Nah, pada kering optimum, misalnya ini kita tarik ya. Ini kita punya beberapa grafik dengan pemadatan yang berbeda-beda. Ini E1, ini E2, ini E3. Dengan E1 lebih kecil, E2 lebih kecil, E3. E3 paling besar. Ini grafik E3, ini grafik E1, E2, ini grafik E1. Paham ya? Ini juga sama, ini E3, E2, ini E1. Nah, tadi akibat apa? Akibat bertambahnya energi pemadatan, kadar air optimumnya bergeser ke kiri. Kadar air optimumnya bergeser ke kiri. Terus dari sini, grafik ini, kadar air optimum, kuat geser akan turun drastis jika dia dipadatkan di basah optimum. Paham ya? Kuat geser akan turun drastis kalau dia dipadatkan ini turun drastis pada basah optimum. Nah, paham ya? Nah, ini kuat gesernya, kadar air optimumnya dia bergeser ke kiri. Efeknya apa? Efeknya apa? Misalnya kita punya lempung dipadatkan dalam E1. Berarti grafiknya yang ini. E1 grafiknya yang ini atau yang ini. Bisa hapus dulu. Nah, E1 grafiknya yang ini. Tadi berdasarkan teori ini, kadar air kering optimum dia kekuatannya tinggi. Jika dipadatkan dalam kadar air kering optimum kekuatannya tinggi. Jika dipadatkan dalam basah optimum kekuatannya rendah. Nah, kita tadi apa? Sesuai teori tadi kita padatkan dalam kadar air kering optimum. Misalnya kadar airnya ini. Kita tarik kekuatannya berapa? Kekuatannya ini. Saya pakai yang biru biar kelihatan. Kekuatannya yang mana? Kekuatannya yang ini. Nah, paham ya? Terus karena asumsi kita semakin besar kepadatan, semakin besar kekuatan. Betul nggak? Ya kan? Terus kita tambah energi pemadatannya. Misalnya kita dengan E3. Berarti kita pakai kurva yang ini. Kita tambah berarti kadar air optimumnya turun hingga ini. Nah, yang kurva yang hijau ini yang energi ke-3. Nah, ini. Kurva yang hijau energi ke-3. Otomatis kadar airnya bergeser ke sini. Akibatnya apa? Akibatnya kadar air optimumnya bergeser. Akibatnya apa? Tadi kita padatkan dengan kadar air ini. Awalnya dia di kering optimum, sekarang dia berubah di basah optimum. Kenapa? Karena kadar air optimumnya turun. Efeknya, tanahnya kekuatannya turun drastis. Nah, hati-hati di lempung. Tanah lempung, jika kita padatkan dengan energi yang besar, itu belum tentu bertambah kuat. Bisa jadi bertambah jelek. Ini harus hati-hati. Besok kalau kalian di proyek itu harus hati-hati. Paham ya? Nah, kita lanjut. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Misalnya susunannya, sifatnya, memang dipadatkan susunannya, butirannya kering optimum lebih acak. Nah, untuk kekurangan air, kering optimum lebih kekurangan air sehingga menyerap air mengembang, tekanan pori rendah. Sifat permanennya kering optimum lebih sensitif terhadap perubahan air dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri, sudah cukup menjelaskan. Nah, sampai di sini pemadatan proktor dan lempung dipadatkan. Kita akhiri video ini, nanti kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.